Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Aulia Z dengan NIM 251050107. Di sini saya akan menanggapi video Bapak Abdul Wadud Nafis LC MEI yang menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi Islam, yaitu ekonomi yang berkembang memiliki dua aliran. Yang pertama, kapitalis dan sosialis. Dan juga sebagai manusia kita harus memahami apa itu ekonomi Islam, karakteristik dan prinsip. Definisi ilmu ekonomi yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya, yaitu sebuah ilmu yang membahas atau mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan atau memuaskan. Selanjutnya, definisi ekonomi Islam, yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Falah yaitu untuk mencapai kebahagiaan dan untuk mencapai terpenuhi kebutuhan. Sedangkan nilai-nilai Al-Quran yaitu contohnya makanan. Makanlah asal jangan melebihi atau berlebihan atau kekurangan. Selanjutnya sunnah, yaitu bagaimana perilaku makan Nabi, bagaimana pemahaman ulama menghadapi masalah yang dipahami dalam Al-Quran, hadis sehingga memutuskan suatu hukum ijma. Selanjutnya ijma yaitu kesepakatan ulama-ulama sampai tingkat mustahid setelah wafatnya Nabi Muhammad. Sedangkan qiyas menyamakan suatu masalah yang baru disamakan dengan suatu masalah yang sudah tegas hukumnya di Al-Quran atau hadis. Contohnya khamr dan narkoba, yaitu sesuatu yang dilarang dikarenakan memabukkan. Selanjutnya, perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosial. Yang pertama, Islam itu bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad ulama. Sedangkan kapitalis dengan sosial itu sama-sama bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua, ekonomi Islam itu berkompetisi dikontrol syariat Islam. Sedangkan kapitalis kompetisi usahanya bebas dan melahirkan monopoli, sedangkan sosial tidak terjadi mekanisme pasca dan tidak ada pesaing. Yang ketiga, ekonomi Islam itu pengakuan kepemilikannya individu dan umum secara nisbi, sedangkan kapitalis pengakuan kepemilikan itu individu secara bebas. Sedangkan sosial tidak mengakui kepemilikan individu, semua alat produksi milik umum. Yang keempat, ekonomi Islam itu kesejahteraannya bersifat jasmani, rohani, dan akal. Sedangkan kapitalis dengan sosialis itu sama-sama kesejahteraannya bersifat jasmani secara belaka. Yang terakhir yaitu 5, ekonomi Islam itu mekanisme pasar bekerja menurut maslahah, sedangkan kapitalis mekanisme pasarnya dibiarkan berjalan dengan sendirinya. Sedangkan sosial mekanismenya tidak ada dikarenakan semuanya itu diatur oleh pemerintah. Selanjutnya, sumber hukum ekonomi Islam itu memiliki 4. Yang pertama, Al-Quran, yaitu setiap masalah jual beli harus berdasarkan Al-Quran. Yang kedua, Al-Sunnah, yaitu jika di Al-Quran tidak menemukan, jadi harus melihat sabda Nabi atau yang dikatakan para sahabat Nabi. Yang ketiga, ijma, yaitu kesepakatan ulama sampai tingkat mustahid setelah Nabi Muhammad wafat. Yang terakhir, qiyas, yaitu menyamakan sesuatu yang tidak ada dalilnya
kepada maslahah dalam dalilnya Al-Quran atau hadis ketentuan. Selanjutnya, dasar-dasar ekonomi Islam memiliki 6. Yang pertama, tauhid, yaitu keesaan Allah, di mana tauhid itu meyakini tentang keesaan Allah atau meyakini kebenaran seluruh ajaran Allah yang diturunkan dan disebarkan oleh para rasulnya. Dengan begitu dapat dikatakan ilmu tauhid menjadi dasar pedoman dalam ajaran Islam. Yang kedua, asidik dan amanah, yaitu kejujuran dan tanggung jawab. Jadi segala sesuatu itu harus dengan jujur, seperti transaksi, menjual, memberi, menghutang. Jadi setelah jujur tuh kita harus mengikuti amanah dan melaksanakan tugas dengan baik dan benar sesuai dengan perjanjian bersama. Jadi ketika jujur dan amanah menyatu akan melahirkan kepercayaan. Selanjutnya, mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat, adalah keadilan. Jadi kita tuh harus bersikap adil dalam hal segala pun. Yang kelima, al-tawazun, yaitu keseimbangan, yaitu sikap yang menyeimbangkan segala aspek dalam kehidupan dan tidak condong kepada salah satu perkara saja. Yang terakhir, al-ta'awun, yaitu tolong menolong. Jadi suatu pekerjaan maupun perbuatan tolong menolong antar sesama manusia yang didasarkan pada hati nurani dan semata-mata mencari ridho Allah. Selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib itu memiliki 3. Yang pertama, maisir, yaitu jenis transaksi permainan yang di dalamnya terdapat persyaratan berupa pengambilan sejumlah materi dari pihak yang kalah oleh pemainnya. Ini juga bisa disebut dengan judi atau taruhan. Selanjutnya, horor, yaitu jual beli barang yang tidak pasti sehingga tidak nyata bentuk, wujud, dan hal lain pada barang yang akan dibeli. Jadi jual beli ini tuh termasuk dilarang karena ketidakpastiannya. Yang terakhir, riba, yaitu seperti di dalam transaksi jual beli, tentu saja penjual mengharapkan keuntungan maksimal, namun jika jumlahnya melebihi batas, maka menjadi haram hukumnya. Selanjutnya, karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yaitu akidah sendiri, keyakinan kita terhadap Allah SWT, atau meyakini malaikat, kitab-kitab, nabi, hari kiamat, dan juga qada dan qadar. Selanjutnya, syariah, yaitu berkaitan dengan muamalah hubungan kita dengan sesama manusia. Selanjutnya, akhlak, yaitu etika kita dalam melakukan kegiatan ekonomi, dan pada hakikatnya harta adalah kepunyaan Allah dan manusia itu khalifah, yaitu diberikan amanah untuk mengelolanya. Selanjutnya, adanya larangan maisir, gharar, dan riba. Selanjutnya, keadilan, keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Selanjutnya, keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan, yaitu kebendaan ini seperti harta. Selanjutnya, bimbingan konsumsi, yaitu kita harus mempunyai bimbingan suatu yang halal dan juga thayyib, atau bisa disebut baik itu secara mengonsumsinya atau mendapatkannya. Selanjutnya, petunjuk investasi, yaitu tidak boleh tipu menipu dalam investasi karena itu sangat dilarang oleh Allah. Selanjutnya, zakat. Contohnya nih, kita mempunyai emas sebanyak 93% atau 87%. Jadi kita wajib mengeluarkan 2,5%. Sedangkan contoh lainnya seperti padi. Jadi jika kita mempunyai padi 850 kg, 5%-nya tuh kita harus, jika 50%-nya dibutuhkan, maka 50%-nya kita wajib mengeluarkan jika tanpa biaya. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.